Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 17 Januari 2022 kita memperingati peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapitnya, yang baru mencapit yang tua, lalu makin besarlah goyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam kutipan sabda yang kita dengar hari ini, kita mendengarkan sabda Tuhan demikian. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Anggur baru dengan kualitas terbaik, anggur yang baru dengan kualitas yang baru hendaknya juga disimpan dalam kantong yang baru pula, sebagai ungkapan penghormatan akan kualitas dari anggur baru yang dimasukkan dalam kantong ini, sehingga anggur akan menjadi tetap terjaga, menjadi awet dan terpelihara dengan baik. Saudara Tuhan yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk kembali memaknai atas perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan ini, bahwa Allah yang Maha Tinggi hadir di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, hadir secara baru. Allah yang hadir dalam kesederhanaan, Allah yang hadir dalam cara yang sama sekali baru. Dulu Allah berbicara lewat perantaraan orang-orang pilihannya, lewat para nabi dan orang-orang pilihannya. Di zaman perjanjian baru ini Allah hadir secara baru di dalam kemanusiaan. Ia hadir mengenakan kemanusiaan kita, mengenakan kedagingan kita, dan ia pun hadir di dalam kesederhanaan. Maka ketika Allah hadir secara baru dalam kesederhanaan, Allah hadir dalam kemanusiaan kita, maka kita pun juga menanggapinya dengan hati dan semangat yang baru. Kita harus menanggapinya secara baru. Allah hadir secara baru, maka kita pun hendaknya menanggapi dengan cara dan sikap yang baru pula, dengan mau menerimanya. Maka kita juga ingin melihat diri kita dan merefleksikan perjalanan hidup kita selama ini. Bagaimana? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mampu membuka hati, memiliki sikap hati, sikap hidup yang baru, sehingga Allah yang hadir secara baru itu bisa kita kenali dan bisa kita terima dalam sikap dan cara hidup secara baru. Di saat kita lebih mudah membenci, mencaci mereka yang melukai dan adalah musuh kita, Tuhan Yesus menunjukkan kebaruan perintah, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Di saat kita lebih mudah mengabaikan sesama yang menurut kita rendah dan tidak ada gunanya untuk kita, Tuhan Yesus mengatakan, "Sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Di saat kita lebih mudah menyimpan dendam dan amarah atas perlakuan kasar seseorang kepada kita, Tuhan Yesus mengajarkan seperti Ia pernah mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di saat kita lebih mudah mengeluh dengan keadaan dan selalu merasa kurang dan menggerutu kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita bersikap mau bersyukur atas segala pemberian Tuhan. Di mana juga Tuhan pernah tunjukkan ketika Ia mampu memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Tetapi Ia mengambil itu, mengucap syukur, mengucap berkat, dan ternyata itu menjadi berkat bagi banyak orang. Di saat kita pernah mengalami kekeringan, mengalami kekosongan dalam rutinitas pekerjaan kita, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa melalui pekerjaan baik kita bisa menjadi tanda kemuliaan Tuhan lewat pekerjaan itu. Sama seperti saat Ia makan ikan goreng, hasil pekerjaan, hasil tangkapan para muridnya yang sebagai nelayan, bahwa hasil tangkapan para murid itu bisa menjadi tanda bahwa Ia sudah bangkit. Maka saudara-saudariku yang terberkati, semoga hari ini kita bisa mengenali hadirnya Tuhan dalam cara yang sederhana dan kecil sekalipun, dan melakukan hal-hal yang sederhana dan biasa dengan cinta yang besar. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu, satu-satunya jaminan keselamatan kami. Semoga kami selalu tekun dan setia mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra,